Rahayu, Rahayu, semeton sebangsa dan setanah air, warga Bali yang saya cintai dan saya hormati. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Jero Gede Panji. Hari ini saya ingin membahas masalah yang sebetulnya sudah jamak dibicarakan oleh orang, yaitu tentang korupsi, pendidikan, dan krisis ekonomi. Saya akan bahas tentang terlebih dahulu masalah pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan kita diselenggarakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah dengan sistem melalui kurikulum, mekanisme pembelajaran dilakukan melalui sekolah-sekolah resmi, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Pendidikan kita dari 81 negara yang dijadikan rujukan oleh sebuah lembaga namanya PISA. Itu sebuah lembaga yang disingkat dari Program of International Student Assessment. Sebuah lembaga yang menilai mutu kualitas pendidikan di 81 negara di dunia. Ternyata kita berada di ranking ke 66. Cukup rendah. Kita telah diakses oleh mereka sejak tahun 2000, tahun di mana PISA ini, Program for International Student Assessment ini dibentuk oleh sebuah lembaga yang namanya OECD. OECD adalah lembaga Organization for Economic Cooperation Development, berkedudukan di Paris. Ini sebuah lembaga internasional yang dulu tujuannya adalah untuk mengorganize negara-negara pemulihan pasca Perang Dunia Kedua. Dibuat tahun 1948 juga di Paris. Namun lembaga ini berkembang menjadi sebuah lembaga organisasi yang bertugas untuk menjalin kerjasama pembangunan dari negara-negara lain. Anggotanya cukup banyak, ada ratusan, hampir seluruh negara dunia ini. Salah satu dari kegiatan mereka adalah melakukan assessment terhadap sumber daya manusia, yaitu peserta didik, melalui kegiatan yang namanya PISA, Program for International Student Assessment. Jadi menilai tingkat kemajuan pendidikan, daya serap, kualitas pendidikan, peserta didik, peserta pendidik, sistem-sistem dan lain sebagainya. Tahun 2022, skor pendidikan kita atau indeks pendidikan kita berada di peringkat 66 dari 81 anggota yang tergabung di dalam PISA. Kita lihat bagaimana skornya. PISA ini mengukur kemampuan peserta didik yang berumur 15 tahun, tingkat SMP menjelang SMA. Mereka mengakses tentang kemampuan matematika, penyerapan pendidikan matematika, pembelajaran matematika. Mereka juga mengakses tentang science, knowledge, fisika, ilmu alam, kimia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengakses soal kemampuan literasi, membaca dari para siswa.
Tiga hal ini memang memegang peranan penting di dalam kemajuan pendidikan di dunia ini bagi manusia dan peradabannya. Kondisi skornya bagaimana tentang Indonesia? Kita berada di peringkat, pada tahun 2022, kita berada di peringkat, kita mendapatkan skor 366. Dari sebelumnya, tahun 2018, 379. Di mana standar dunia rata-rata dari 81 yang bisa akses itu di 389. Artinya, kita masih lebih rendah. Kemudian dalam bidang sains, berapa skornya? Skor negeri kita, anak-anak usia didik kita, itu ada di 366. Turun dari tahun 2018 yang lalu, yaitu 396. Tetapi kita masih lebih tinggi daripada rata-rata dunia, yaitu 358. Kemudian, literasi, kemampuan emosional dalam membaca dan meresolve apa maksud kalimat, apa maksud bacaan, apa maksud tulisan-tulisan tersebut. Kita berada di peringkat 359 tahun 2022 ini. Dan tahun 2018 di skor 371. Sementara skor dunia masih 469 sebagai benchmarknya. Kenapa ini turun? Kenapa kita tidak naik skornya? Walau peringkatnya naik, tetapi skornya turun. Rupanya skor dunia ini yang meningkat. Nilainya average benchmarknya meningkat, sehingga kemampuan kita menjadi menurun. Karena kemungkinan kita bisa stagnan, kita bisa tetap. Lalu kemudian ketiga bidang knowledge ini, ketika bidang edukasi ini, matematika, sains, dan literasi, ini hal yang paling penting. Dalam satu buletin, dalam satu berita, dalam satu tulisan di media, Indonesia menempati peringkat di mana warganya paling religius nomor 2 di dunia. Kita kalah dengan Afghanistan. Luar biasa. Religiositas paling nomor 2 tertinggi di dunia. Tetapi pendidikan secara umum, baik itu matematika, sains, kemampuan membaca, literasi, kita berada di peringkat 66 dari 81. Sungguh miris. Apakah pendidikan religius berpengaruh kepada sains dan teknologi? Ternyata tidak terkait. Ternyata tidak nyambung. Lalu apa kaitannya dengan topik kedua, yaitu subtopik bahasan kita yang kedua, yaitu korupsi? Dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara semuanya, pemerataan pendidikan seharusnya kita bisa, bangsa ini seharusnya bisa memanfaatkan transformasi sistem yang terbaru seperti internet, keterjangkauan internet yang hampir ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu kenapa knowledge kita? Lalu kenapa sains kita? Kenapa sistem pembelajaran kita masih di tempat itu saja, tidak beranjak sedikit pun? Kita ada di peringkat ke-66 dari 81. Bukan prestasi bagus. Negeri ini telah merdeka 79 tahun yang lalu. Korupsi adalah buah dari ketertinggalan kualitas pendidikan kita. Pendidikan butuh pelatihan, bukan himbauan. Bangsa-bangsa yang bertengger di ranking atas 10 besar, rata-rata tidak memiliki tingkat religiusitas yang bagus. Bahkan ada yang tidak beragama. Jadi,
religiusitas makin tinggi, pendidikan tidak otomatis menjadi tinggi. Justru tambah jeblok. Jepang, negara yang sama sekali tidak berorientasi pada religiusitas, walau warganya sangat religius. Negara tidak peduli dengan religiusitas masyarakatnya, tapi pendidikannya bagus. Swedia, Finlandia, bahkan di sana tidak ada orang menanyakan agama Anda apa, kepercayaan Anda apa, keyakinan Anda apa. Tapi tingkat pendidikannya sekarang menjadi tertinggi di dunia. Finlandia. Dan di sana juga hampir tidak ada korupsi. Luar biasa. Di situ tidak marak orang demo-demo soal agama. Urusan agama bukan urusan negaranya, itu urusan pribadi mereka. Sekali lagi, urusan beragama, religiusitas itu ada di dalam diri otak masing-masing warganya, bukan kewenangan negara mengurusnya, seperti negeri ini. Para netizen, warga Bali yang saya hormati, kondisi real negeri ini, apakah itu baik, apakah itu buruk? Silahkan netizen nilai sendiri. Silahkan warga nilai sendiri. Dengan skor-skor yang masih rendah, peringkat-peringkat kita yang masih ada di peringkat bawah soal pengasuhan dan pendidikan, apakah ini harus kita biarkan di tengah-tengah kondisi bangsa yang kian tanpa batas? Internet menyatukan kita. Revolusi teknologi sejak lahirnya yang namanya benda kecil yang mana transistor ini telah membuat kita menjadi satu warga dunia. Tidak lagi batas-batas negara itu menjadi nisbi, hanya sebatas administrasi. Namun ini sangat penting karena kebijakan-kebijakan soal mencerdaskan kehidupan bangsa ada di tangan pemerintah. Korupsi dan pendidikan kelihatannya jauh, tapi ini terkait. Negeri yang pendidikannya skornya tinggi, peringkat tinggi, rata-rata korupsinya rendah. Di Singapura, di Finlandia, Swedia, nyaris tidak ada ditemukan korupsi. Tidak ada perilaku korup. Korupsi menjadi musuh bersama mereka. Jadi persepsi warga kita terhadap korupsi ada di angka 3,85, miris sekali. Indeks persepsi korupsi warga ini. Artinya apa? Bangsa ini kebanyakan cuek, tidak peduli dengan perilaku korupsi, perilaku kotor, perilaku rampok, maling para penyelenggara negaranya. Bandingkan dengan demonstrasi besar. Ketika satu agama disinggung, entitas agama disinggung, bisa berhari-hari. Bahkan ada yang punya niat menjatuhkan negeri ini. Oh my God. Tapi kalau ada yang maling, ngerampok sumber daya alam kita, sumber daya minyak misalnya, tambang misalnya, batu bara, ini penegakan hukumnya bagaimana, kapan dihukum, sejauh mana, di mana dihukum? Tidak ada. Apakah ini terkait dengan pendidikan warganya rendah? Di sana korupsi merajalela. Karena apa? Pendidikan adalah sarana memperluas, memperbanyak, mempertajam kecerdasan bernegara. Konsensus kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara kesatuan Republik Indonesia, adalah terletak pada kemampuan masyarakatnya untuk berpikir, menjadi bagian yang integral dari Indonesia. Rasa memiliki bukan rasa ngerampok. Rasa memiliki artinya punya rasa peduli, care, tahu bagaimana cara mengelola, cara mengolahnya, tahu cara menjaganya,
tahu cara mendistribusikannya. Bila warga kita tidak menyadari hal itu, tidak diberikan pengetahuan-pengetahuan soal kesadarannya, para rampok ini, para maling ini, para penculas ini akan sekehendak hatinya merampok negeri ini. Setiap hari kita dipertontonkan berita-berita tentang proses persidangan korupsi, proses persidangan bagaimana sumber daya alam kita dirampok. Bahkan ada yang cengengesan. Wow. Ironi negeri kaya sumber daya alam. Masa dari 284 juta tidak satu pun ada yang demo tentang besarnya nilai korupsi. Di setiap departemen nyaris tidak luput dari korupsi. Dan korupsinya ratusan triliun, saudara-saudara. Nah, yang ketiga. Tadi yang pertama kita sebut pendidikan. Yang kedua kita mengarah ke korupsi. Kemudian kita mengarah ke krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah hasil output dari kedua proses tadi yang tidak intens kita lakukan. Krisis ekonomi terjadi jelas. Satu, memang perang menyebabkan itu. Tetapi Indonesia tidak sedang perang. Bisa juga disulut karena satu pandemi. Pandemi kita sudah selesai. Dan kita Indonesia adalah salah satu yang sukses di tangan Presiden Joko Widodo menangani masalah pandemi COVID-19. Seluruh negara mengacungkan jempol kepada kita. Krisis ekonomi adalah suatu situasi di mana kondisi ekonomi bangsa, sebuah bangsa, tidak mampu berbuat apa-apa yang disebabkan oleh oleh perilaku-perilaku korup. Tapi bagaimana dengan negeri kita? Bagaimana dengan bangsa kita? Silahkan para pemirsa mencarinya tentang sumber daya alam, pertambangan, entitas asuransi, sistem-sistem jaringan satelit. Setiap hari dipertontonkan dengan sandiwara murahan. Ada sebuah entitas nama, seorang tokoh nama, keluarga dari seorang pejabat. Sudah jelas-jelas disebut di dalam persidangan tersebut, tetapi tidak pernah digubris, tidak pernah diusik sedikit pun. Entahlah Anda yang tahu, yang para pemirsa di rumah. Endingnya apa dari perilaku korup ini dengan kondisi pendidikan kita yang masih rendah ini? Akan lahir generasi-generasi para pemaklum udaya korup. Akan lahir generasi para penggadai negeri. Lalu kemudian bangsa kita di mana? Bangsa ini dapat apa? Salah satu contoh yang sekarang sedang kami hadapi. Kami buat satu forum. Pemerintah melalui satu entitas yang bergerak di bidang pertambangan, migas, sedang melakukan kegiatan eksplorasi di sebuah wilayah perairan di daerah kita yang kita cintai ini, di Bali. Kami bertanya kemana-mana tentang hal itu, ke instansi-instansi yang seharusnya mampu memberikan kami informasi dengan lengkap. Tidak ada informasi seperti itu yang kami dapatkan. Apa manfaatnya bagi masyarakat Bali, khususnya Bali Utara? Kami mau jadi apa? Karena ini bersinggungan dengan soal-soal ekologi, soal-soal lingkungan.
mata pencaharian warga, khususnya nelayan. Tidak mendapat informasi apapun. Tidak ada yang memberitahukan apapun. Namun kegiatan mereka, kapal-kapal mereka telah berseliweran. Rumpuan para nelayan banyak yang sudah dihancurkan, dicabut, dihanyutkan. Untuk apa mereka melakukan hal itu? Banyak isu bahwa katanya rumpuan mereka menghalangi jalur kapal pesiar. Ada yang berusaha mengalihkan perhatian dengan membodohi masyarakat. Lalu ini tugas siapa? Bila mereka beroperasi nanti melakukan penggalian dan mendapatkan apa yang mereka ingin cari. Sementara itu lingkungan ekologi di sana akan rusak. Terumbu karang hancur misalnya. Laut tercemar misalnya. Otomatis pendapatan warga dari mencari ikan, kemana mereka akan mengadu? Kemana mereka akan menyampaikan hal ini? Saya mendengar tahun 2025 mereka segera melakukan eksploitasi. Ketika sudah ditemukan cadangan dari barang yang akan mereka cari itu memenuhi syarat secara ekonomi. Sekali lagi, apa penjawabnya? Tersirat di dalam undang-undang. Pendidikan itu meliputi informasi, data, pembelajaran yang tepat, dan itu tugasnya adalah pemerintah. Dari mulai pemerintah pusat hingga pemerintahan yang terkecil. Kabupaten. Kenapa masyarakat tidak memperoleh akses seperti itu? Di situ yang saya katakan bahwa korupsi berakar pada ketidakmampuan masyarakat luas yang menjadi bagian dari integral bangsa ini tidak memperoleh informasi yang tepat dan akurat serta presisi. Krisis ini akan terjadi bila kebiasaan-kebiasaan buruk ini masih tetap kita jalankan. Informasi kita terblokir. Informasi kita sangat sulit diperoleh. Perilaku korup daripada penyelenggara negara yang seharusnya mereka berjuang dengan penuh kesadaran mereka, kesadaran sosial mereka untuk memperjuangkan ekonomi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat. Di satu sisi, dalam momen pilkada ini, sekali lagi saya katakan, sudah berkali-kali dalam video-video saya sebelumnya, narasi-narasi mereka para kandidat itu sangat-sangat amat datar. Isinya gratis ini, gratis itu. Ini yang saya katakan. Kita sekarang sedang menuju kepada krisis ekonomi. Akibat apa? Akibat satu perilaku korup yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atau ketidakmampuan secara edukasi masyarakat. Informasi adalah bagian dari edukasi. Informasi yang tepat, akurat, dan benar. Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi? Kalau yang bertugas saja tidak tahu apa-apa, yang digaji oleh rakyat, yang digaji oleh pajak yang dibayarkan oleh rakyat, tidak paham apa-apa tentang hal ini. Belum lagi tentang masalah akan adanya FOB, di mana Bali akan menjadi hubnya. Tidak satu pun ada yang menyinggung masalah ini. Manfaatnya apa? Gunanya apa? Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Atau barangkali karena mereka tidak paham, tidak bisa, tidak mau, atau apa? Biarlah nanti sang waktu yang menentukan.
Bali tidak hanya memiliki sumber-sumber ekonomi yang disebut pariwisata. Bali juga memiliki cadangan-cadangan calon penghasil devisa yang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Saya akan buka saja. Bali memiliki cadangan gas besar sekali. Terbesar nomor 2 di Indonesia. 4,4 triliun kubik feet atau TCF. Dan sekarang sedang dieksplorasi. Tidak banyak yang tahu. Warga Buleleng, khususnya warga pesisir, tidak ada yang paham. Malah mendapat informasi, rumpuan mereka dihanyutkan dan dihancurkan karena rumpuan mereka ada di jalur kapal pesiar. Halo? Kapal pesiar yang mana? Berapa kali frekuensi kapal pesiar datang ke Buleleng? Di mana mereka berlabuh? Di mana jalurnya? Tolong, jangan manfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan memberi informasi salah. Distortion by information is a bad thing. Bagi siapa yang menyampaikan informasi itu, kalau mendengar video saya, Anda mulat sarire. Cobalah bangkitkan kesadaran Anda. Anda bagian integral dari bangsa ini. Bila kita ingin maju bersama, mapan bersama, sejahtera bersama, mari berikan rakyat informasi seterbuka-terbukanya dan sepresisi-presisinya. Kami berhak tahu. Rakyat kecil seperti kami berhak mengetahui. Akan diapakan bangsa ini? Sebagian dari mereka, para masyarakat ini, ada yang pandai dan ada yang tahu tata caranya. Jangan pelihara ketidaktahuan dan jangan manfaatkan ketidaktahuan dengan memberi informasi keliru. Itu salah satu bentuk korup. Memberikan hak informasi kepada masyarakat yang salah adalah bagian dari perilaku korup. Sebagai penutup, stop membenarkan kebiasaan-kebiasaan. Mari mulai membiasakan kebenaran-kebenaran. Masyarakat tidak bodoh lagi. Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, sudah mengajukan draft undang-undang penyitaan harta kekayaan koruptor yang sampai hari ini masih dipegang, masih ngambang di DPR. Jadikan undang-undang agar para koruptor ini yang sudah terbukti koruptor ini tidak ketawa-ketiwi, tidak cengengesan di depan sidang pengadilan. Ini sangat menghina nurani kami sebagai rakyat yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Harapan kami kepada presiden berikutnya, presiden terpilih, Presiden Bapak Prabowo Subianto, mohon dengan sangat desak lembaga legislatif DPR untuk segera mensahkan undang-undang perampasan hasil-hasil koruptor. Bila tidak, maka indeks persepsi koruptor kita akan naik lagi. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini demi negeri ini. Demi bangsa ini. Khususnya demi warga Bali. Rahayu, Rahayu, Rahayu.